Shalom, puji Tuhan kita boleh kembali lagi dipertemukan dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Bagian firman Tuhan kiranya terus menolong kita dalam mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri dalam masa raya Natal yang ada pada hari-hari di depan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini dari Yesaya pasal 48 ayat yang ke-6. Yesaya 48 ayat yang ke-6, Engkau telah mendengar semuanya itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mau mengakuinya? Aku mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Ya, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan berita tentang hadirnya Mesias, tentang kelahiran Yesus Kristus. Suatu nubuatan yang disampaikan jauh sebelum Yesus lahir. Dia menubuatkan bahwa Yesus akan lahir sebagai terang yang akan menerangi dunia yang gelap. Dikatakan dalam Yesaya pasal 60 ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan telah terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Oleh karena itu dalam memasuki minggu-minggu persiapan akan perayaan hari kelahiran Tuhan Yesus, kita akan belajar tentang kebenaran yang betul-betul menggenapi akan janji itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian yang kita baca tadi mengatakan berita nubuatan yang telah didengar sebelumnya. Berita nubuatan yang telah didengar sebelumnya. Alkitab Perjanjian Lama berisi nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Sang Mesias. Mesias yang adalah juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berbagai cara Tuhan pakai untuk menubuatkan kedatangan Sang Mesias. Cara Tuhan melalui berbicara dalam sejarah, dalam peristiwa-peristiwa, menggunakan lambang, ataupun juga Tuhan berbicara secara langsung melalui nabi untuk disampaikan kepada umat Israel. Saudara, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Setiap nabi yang Tuhan utus pada zamannya menubuatkan tentang kedatangan Mesias itu. Dan nabi-nabi itu menyampaikan kepada umat Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga tentu umat Tuhan, umat Israel khususnya, telah mendengar nubuatan dari setiap firman Tuhan yang disampaikan. Namun mereka tidak mengetahui kapan waktunya nubuatan itu digenapi. Sehingga kalau kita membaca kalimat pertama dari ayat firman Tuhan itu, dikatakan, engkau telah mendengar semuanya itu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan telah berbicara kepada umat Tuhan itu dan mereka telah mendengar nubuatan firman Tuhan itu. Saudara, disinilah kita melihat keunikan, keistimewaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang tidak bisa disamakan dengan siapapun yang pernah ada di muka bumi ini. Pribadi tentang Tuhan Yesus dan berita tentang Dia menjadi berita terbesar dan teragung dalam sepanjang sejarah dunia dan di dalam sejarah hidup manusia. Berita itu menembus alam jagat raya ini
Sehingga di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, berita yang agung ini telah didengar oleh umat Tuhan. Berita yang agung ini juga telah sampai kepada kita. Kita telah mendengarnya, bahkan kita juga telah menaruh percaya kita di dalam Dia. Karena itu, peristiwa Natal, peristiwa kelahirannya kita rayakan menjadi satu ucapan syukur yang melimpah dalam kehidupan kita, bahwa kita boleh mendengar berita itu, berita yang besar, berita keselamatan yang menyelamatkan jiwa kita, yang memberkati hidup kita, yang membuat kita berbahagia karena percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam merayakan Natal tahun ini lagi, Tuhan sungguh menolong kita untuk kita melihat kebenaran dari berita yang telah dinubuatkan, bahkan telah digenapi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau menolong kami untuk kami juga menaruh percaya kepada berita yang besar, berita nubuatan yang telah digenapi dalam kehadiran Kristus Yesus Tuhan sebagai manusia. Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan menolong semua kami sebagai jemaat, sebagai hamba-hambamu, sebagai para pelayanmu. Siapkan kami untuk kami bersama-sama bersuka cita, bersama-sama mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, yaitu menyelamatkan kami dengan berita Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur, dan biarlah berita firman-Mu berkumandang dalam masa raya Natal ini dan menyelamatkan banyak orang yang percaya kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan dan Juru Selamat setiap orang yang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.